Perkenalkan, nama saya Taufik Buranda, NIM 220118100, kelas B11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, metode, dan meja pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Di Indonesia terdapat banyak keberagaman suku, ras, agama, maupun budaya. Olehnya itu, diperlukan pendidikan multikultural sebagai upaya untuk menanamkan sikap toleransi pada diri masyarakat sejak dini, agar mereka bisa menghargai keberagaman yang ada. Pendidikan multikultural ini telah diajarkan di sekolah dasar, di mana pendidikan multikultural ini diintegrasikan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan agama. Namun, guru seringkali merasa kesulitan bagaimana menjelaskan materi yang dihubungkan dengan pendidikan multikultural. Untuk mengatasi kesulitan ini, metode dan meja pembelajaran menjadi faktor penting untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari dan menentukan metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Guru harus menggunakan metode mengajar yang efektif dengan memperhatikan latar belakang budaya setiap peserta didiknya. Penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan multikultural harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. 2. Deep knowledge construction process, yaitu membawa pelajar untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. 3. Inequity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah dasar yaitu group discussion atau diskusi kelompok. Diskusi kelompok penting karena mendorong pelajar untuk bertukar pikiran dan membangun argumen yang berbobot. Beragamnya anggota dalam diskusi kelompok menghasilkan pendapat yang beragam pula. Dari sinilah peserta didik dapat belajar untuk menghargai pendapat dari anggota yang lain. Dalam proses diskusi, guru harus berkontribusi serta mengawasi peserta didik. Melalui diskusi kelompok ini, banyak nilai yang dapat tertanam dalam diri peserta didik, misalnya kerjasama, menghormati, menghargai, dan tanggung jawab. Pengertian meja pembelajaran. Meja pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Media pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Untuk mengajarkan pendidikan multikultural di sekolah dasar, ciptakan media pembelajaran yang mampu menghimpun pengalaman-pengalaman nyata yang berasal dari latar belakang, budaya, agama, ras maupun suku yang berbeda-beda. Adapun beberapa prinsip yang harus digunakan oleh guru dalam membuat
membuat meja pembelajaran pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. 1. Guru perlu memperhatikan latar belakang pada setiap peserta didik, sehingga ketika akan membahas suatu topik, harus diperhatikan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif, karena perbedaan adalah masalah yang cukup sensitif. Perlu diingat bahwa tujuan pendidikan multikultural salah satunya adalah untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi di antara masyarakat yang plural. 2. Buatlah meja pembelajaran yang memberikan kesan positif dari setiap topik yang dibahas. Ketika ada satu budaya yang tidak sepatutnya ditiru, maka guru memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa tidak semua budaya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan mereka. 3. Media pembelajaran multikultural harus memiliki unsur komitmen terhadap nilai yang tinggi di antara masyarakat yang majemuk. 4. Kreatif dalam menyajikan dan mengemas media pembelajaran yang menumbuhkan rasa ketertarikan pada peserta didik. Salah satu meja pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan pendidikan multikultural di sekolah dasar yaitu meja gambar. Contohnya, guru mengajak siswa untuk mengamati sebuah gambar burung Garuda, di mana pada kaki burung Garuda ini terdapat tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, ras, suku, agama, ataupun kepercayaan. Perbedaan kebudayaan adalah adanya perbedaan yang timbul dari satu tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu daerah atau negara. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Perbedaan agama adalah adanya perbedaan keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun setiap agama yang ada harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Perbedaan ras merupakan adanya perbedaan variasi penduduk atau pembedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik seperti warna mata, warna kulit, ataupun bentuk rambut. Perbedaan suku merupakan adanya perbedaan bahasa daerah, ada bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Banjar, Makassar, Ambon, Papua, dan sebagainya. Cara menanamkan kepada peserta didik tentang cara menghargai kebhinekaan perbedaan ras, suku, agama, maupun budaya yang ada di sekitarnya, yaitu dengan mengajarkan bahwa meskipun di sekitarnya terdapat orang-orang yang berbeda ras atau fisik, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda agama atau keyakinan dengannya, ia harus tetap memiliki rasa toleransi terhadap mereka dan tidak boleh menganggap bahwa ras atau fisik, suku, budaya, atau agamanya lah yang paling unggul. Karena setiap ras, suku, budaya, atau agama dari setiap orang pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Melalui penggunaan metode dan meja pembelajaran multikultural yang tepat, maka sudah pasti akan dihasilkan peserta didik yang memiliki kecakapan dalam pemahaman akan pentingnya menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitarnya, baik dari segi suku, ras, budaya, maupun agama.